Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita coba bahas soal ulangan kamu yang pertama ya. Maka bilangan berikut ini yang termasuk bilangan rasional. Bilangan rasional itu berarti ya, bilangan rasional itu bisa diubah ke bentuk pecahan ya. Ini berarti ini 11/4 udah pasti pecahan ya, jadi dia adalah bilangan rasional, harusnya benar gitu. Alasannya karena dia berbentuk pecahan. Dan kalau kamu jadiin desimal ini ya, 11 bagi 4 itu kan dapat 2 ya, 8, 11 kurang 8 3, ini nggak bisa, itu 7, 28, ini sisa 2, 2,75 ya, udah 0. Nah berarti ini hasil akhirnya 2,75 pas kamu jadian desimal. Dan dia bilangan rasional itu angkanya tidak berulang ya, angkanya ini berhenti di suatu tempat, angkanya berhenti itu nggak panjang banget ya. Atau kalau dia nggak berhenti itu angkanya berulang ya, itu ciri-cirinya rasional tuh. Karena ini berhenti pas di 2,75 berarti dia 11/4 itu termasuk rasional ya, karena dia alasannya berbentuk pecahan, bisa diubah ke bentuk pecahan. Ini emang pecahan, terus pas kamu ubah ke desimal itu angkanya berhenti ya, tidak panjang. Terus ini akar 8 itu bukan rasional ya, harusnya karena akar 8 itu nggak ada hasilnya. Kalau kamu itu di kalkulator dia bakal panjang banget ya. Kita coba ini akar 8 ini, coba akar 8 loh, akan panjang banget nanti hasilnya ya, dan nggak bakal berhenti ya. Tapi kalau rasional ciri-cirinya dia berhenti di suatu angka, kalau nggak berhenti berulang ya. Ini akar 8 panjang banget itu hasilnya, nggak bakal berhenti. Jadi kalau nggak berhenti gitu dia irasional, bukan rasional ya. Alasannya itu salah ya, bukan rasional karena itu hasilnya tidak akan berhenti, itu juga tidak berulang ya alasannya ini. Dan dia nggak bisa diubah ke bentuk pecahan ya, karena tadi kita nggak tahu itu panjang banget hasilnya, angka akhirnya berapa tuh. Nah tapi kalau ini ciri-cirinya rasional itu ya, tadi bisa pecahan berapapun, 1/2, terus ini kayak 11/4, intinya pecahan. Nah atau bisa juga ini, bisa juga dia akar ya kuadrat sempurna. Maksudnya kuadrat sempurna itu kayak ini, akar 1 itu kan 1. Kenapa 1? Karena 1 kali 1 itu 1 ya. Itu akar kan, maksudnya kamu jadi kalikan angka ini sebanyak 2 kali dan sama persis angkanya, 1 kali 1, 2 kali 2, 3 kali 3, nggak boleh 1 kali 3 gitu ya, harus sama. Dan hasilnya nanti yang di dalam akar ini kan betul ya, 1 kali 1 itu 1. Sekarang akar 4 ya, itu kan 2, karena 2 kali 2 itu 4. Terus akar 9 ya, itu 3. Terus akar 16 itu 4. Terus akar 25 itu 5. Akar 36 itu 6. Akar 49 itu 7 ya, karena 7 kali 7 49. Terus akar 64 itu 8. Akar 81 itu 9. Dan akar 100 itu adalah 10 ya, karena 10 kali 10 itu 100. Nanti kalau kamu mau nguji yang 11, 12 gitu, itu sama hasilnya, berarti sama caranya. 11 kali 11 itu nanti akar 121 itu ya. Dan seterusnya kamu kaliin sama persis. Nah ini maksudnya adalah akar kuadrat sempurna, berarti hasilnya itu bilangan bulat, bukan koma-komaan ya. Nah kalau akar kuadrat sempurna kayak gini baru deh itu masuknya ke rasional ya, karena dia bukan koma-komaan.
Ya, ini hasilnya pas gitu, nggak panjang. Sedangkan kalau ini tadi yang B akar 8 ya, itu kalau panjang banget angkanya, nggak jelas, terus nggak berulang, terus nggak berhenti juga ya. Nah sekarang kalau ini 312,4812. Nah ini benar harusnya ya, karena itu 4812 berulang, 4812 lagi, nanti seterusnya 4812 lagi. Dia karena berulang berarti termasuknya rasional ya. Nah terus kalau ini yang D 3/0, ini ya 3/0. Nah kalau walaupun dia pecahan ya, kan itu pecahan kayak gitu 3/0, tapi ini syaratnya kalau rasional itu atas sama bawahnya, pembilang sama penyebut nggak boleh sama dengan 0. Itu nggak boleh sama dengan 0, karena kalau kamu bagi ini 3 bagi 0 ya, 3 dibagi 0 itu hasilnya ini kesalahan, berarti nggak terdefinisi ya, nggak ada hasilnya. Berarti ini karena bawahnya 0, nanti berapapun 4/0, 7/0, 1000/0, kalau bawahnya 0 itu bukan rasional ya. Ini salah alasannya ya, ini bukan benar tapi salah. Walaupun dia pecahan tapi bawahnya nggak boleh 0, atas sama bawah ya, atas sama bawah, pembilang penyebut nggak boleh 0 tuh, karena nanti tidak terdefinisi, nggak ada hasilnya itu. Nah ini kalau yang kedua, sederhanakan pecahan berikut. Ini kamu udah betul ya, sama-sama dibagi 4 ya, 2 terus bagi 2 lagi, ini 24 bagi 4 juga sederhana. Intinya sederhana, kamu bagi dengan angka yang sama ya, atas sama bawah. Ini bagi 2 ya betul. Terus ini, nah ini kamu bisa coret padahal ya, ini nolnya bisa dicoret, jadi tinggal 14/21 sama dibagi 7 deh ya, itu adalah 2/3 ini harusnya. Terus ini kamu udah betul, sama-sama dibagi 3 ya. Ingat intinya sederhanakan pecahan itu kamu bagi atas sama bawah dengan angka yang sama, nggak boleh beda ya. Terus ini juga kamu udah betul, sama-sama dibagi 6 ya, hasilnya 5/6. Nah sekarang ini berilah tanda centang pada pecahan yang senilai dengan 2/3 ya. Kalau senilai dengan 2/3, senilai berarti kalau kamu mau kaliin dia misalnya dengan 2, dengan 3, atas sama bawah harus sama. Coba ini ya, kita cari ini 2/3 kan, misalnya kamu mau kali sama 2, bawahnya juga harus sama 2, berarti 4 per ya, ini 3 kali 2 6. Nah ini senilai. Terus misalnya mau kali sama 3, atas sama bawah kali 3, bawahnya juga harus sama dikali 3, berarti ini 6, terus ini 9 ya, ini senilai juga nih, ini. Tapi kalau misalnya kamu kaliin, aku mau kaliin 4 atasnya, terus bawahnya mau kaliin 5, ini salah, karena atas sama bawah harus dikali dengan angka yang sama. Atas 3 bawah 3, atas 2 bawah 2 tuh, angka berapapun yang penting sama. Nah ini kamu centang 40/60 ya, itu dapat dari mana tuh? Berarti 40/60 kamu bagi sama berapa, biar hasilnya nanti ini 2/3 ya, berarti dibagi 20 ya, karena ini dicoret, jadi 4 dibagi 2 iya 2. Terus ini harus sama juga, dibagi 20 juga, berarti ini dicoret. 6 dibagi 2 3 iya benar ya, berarti ini 40/60 senilai. Terus ini 10/15 juga, gimana cara kamu dapatnya? Berarti 10/15 itu dibagi sama berapa, hasilnya harus ini 2/3 ya, berarti dibagi 5 ya, nah 10 bagi 5 itu 2. Nah bawahnya juga harus sama, berarti 15 dibagi 5 juga, 15 bagi 5 kan 3 benar ya, berarti dia senilai. Dan satu lagi ini kamu kurang, harusnya ini juga ya, itu kan 140/210 bisa kamu coret ya nolnya, jadi tinggal 14/21. Nah ini kamu bagi berapa tuh supaya hasilnya 2/3, biar 2/3 sama-sama dibagi berapa tuh, 14 biar jadi 2, kamu bagi 7, bawahnya juga harus sama 21, berarti harus dibagi 7 juga. Benar gak tuh? 21 dibagi 7 3, benar ya, berarti ini juga. Nah sekarang
Yang nomor 5, lengkapi titik-titik berikut dengan tanda lebih dari, kurang dari, atau sama dengan. Ya, ini tanda-tandanya kalau kamu lupa ini berarti tinggal kamu tambahin garis. Kan di kayak huruf B ya. Ini kayak huruf B. B berarti besar. Berarti besar itu lebih dari maksudnya. Kalau ini berarti kamu tambahin garis juga. Nah, ini adalah kecil ya, karena huruf K. Berarti lebih kecil dari, atau ini sama dengan. Ya. Nah, sekarang ini 5/6 itu bandingin sama 7/12. Ya. Berarti 5/6 sama 7/12. Nah, ini adalah biar bawahnya sama-sama 12 ya, kamu pilih angka yang paling besar aja, kan 12. Nah, berarti ini tetap 7/12. Nah, ini bawahnya biar sama, biar 12 juga. Berarti kan dia dikali 2 ya, biar jadi 12 bawahnya. Atasnya juga harus dikali 2. Harus sama nih atas bawah. Berarti 5 dikali 2 itu 10/6 kali 2, 12. Nah, ini bawahnya udah sama nih. Ya, sama-sama 12. Tinggal kamu lihat deh angka paling depannya. Ini 10, ini 7. 10 sama 7 kan lebih besar 10. Berarti ini tandanya lebih besar. Nah, makanya ini kamu benar. Sekarang kita coba ini yang B. 3/7 sama 5/6. Tuh. Nah, 7 sama 6. Sekarang kamu samain. Cara samainnya bisa kamu bolak-balik aja ya. Berarti 7 dikali 6. Nah, ini dibalik 6 dikali 7 gitu. Tapi syaratnya harus sama. Ini atasnya berarti ngikutin yang bawah dikali 6. Kalau ini atasnya ngikutin yang bawahnya kali 7. Sudah deh. Jadi 3 dikali 6 itu 18/7 dikali 6 itu 42. Banding sama 5 kali 7 itu 35/6 kali 7 42. Nah, sama kan? Tuh, udah sama. Tadinya beda padahal ini 7, ini 6. Ya. Nah, berarti karena udah sama tinggal kamu lihat ini 18, ini 35. Lebih besar 35 ya. Berarti 18-nya lebih kecil, jadi tandanya gini. Nah, ini kamu malah jawab lebih besar ya, salah. Terbalik, harusnya ini lebih kecil. Gini harusnya. Nah, terus ini yang C. Ini adalah 2/7 sama 1/5. Nah, ini sama kayak tadi. Tinggal kamu pikirin berarti 7 biar sama itu kan dikali 5. Nah, ini 5-nya dikali 7, dibolak-balik aja. Nah, syaratnya yang atas harus sama kayak yang bawah, berarti dikali 5. Terus ini dikali sama yang bawah juga harus sama, kali 7. Berarti ini 2 dikali 5 itu 10. Terus ini 7 kali 5 35. Banding sama 1 kali 7 itu 7. 5 kali 7 35. Nah, udah sama persis tuh 35. Tinggal kamu lihat angkanya ini 10, ini 7. 10 kan lebih besar daripada 7 ya. Berarti gini tandanya. Nah, ini kamu udah betul. Terus ini 12/18 sama 20/30. Sama 20/30. Nah, ini kayak tadi kamu kaliin. Ini 18 kali 30. Terus ini 30-nya dikali 18. Berarti ini atasnya juga sama kali 30. Nah, ini atasnya kali 18, harus sama atas bawah. 12 dikali 30 itu kan 12 kali 3 36 ya. Tambahin nolnya. Terus ini 18 kali 30. 18 kali 3 itu berapa tuh? 54 bukan? Ini 42. Iya betul. 540 ya, kan tambahin 0. Terus ini 20 kali 18 itu 18 kali 2 adalah 36. Ya, tambahin 0. Nah, terus ini 30 kali 18 tadi udah 540. Nah, ini bawahnya udah sama persis, tinggal atasnya. Oh, atasnya juga sama persis ternyata. 360 sama 360. Berarti tandanya sama dengan, ya harusnya sama dengan. Nah, ini harusnya tandanya sama dengan. Nah, sekarang ini
Pasangkan operasi berikut dengan jawaban yang tepat. Ini 1/5 kurang 5/8. Berarti kamu jadiin pecahan biasa dulu ya. Ini 5 kali 1 5 tambah 1 6, jadinya 6/5 dikurang 5/8. Nah ini kamu samain penyebutnya, berarti kan dia nggak ada yang bisa dibagi ya, berarti 40 kali 5 kali 8 40. Ini 40 bagi 5 8, 8 dikali 6 48, terus 40 dibagi 8 5 dikali 5 25. 48 dikurang 25 itu 23 ya, per 40. Nah ini harusnya 23/40 ke sini jawaban kamu. Nah itu ya, 23/40. Terus sekarang coba yang kedua, ini 5/6 tambah 3/5. 3/5. Nah ini kan 30 ya, kamu kaliin. Nah, ini 30, ini 30, kan cari KPK nya tuh. Berarti ini 30 bagi 6 5 kali 5 25. 30 bagi 5 6 kali 3 18. Kamu tambahin 25 tambah 18 itu 43/30 ya. Nah kamu sederhanain jadi dapat ya, ini harusnya 43/30 ya, ini enggak ada di jawaban. Nah coba ini dulu, 1/2 dibagi 9/15. Berarti biar bisa kamu coret, ini jadi dikali, tapi ini jadi di atas. 15/9 jadi di bawah, tukeran tempat. Terus ini bisa kamu coret, bagi 3, bagi 3 adalah 5, jadi 5/2 kali 3 6 ya, jadi 5/6. Nah ini harusnya dia ini ke sini ya, 5/6. Nah coba ini sekarang 2/3, berarti kamu kaliin kan, 3 kali 1 3 tambah 2 5, berarti 5/3 dikali ini 3/4. Nah itu dulu kamu kaliin dulu, berarti ini dicoret ya, jadi tinggal 5/4 dikurang 1/2. Nah ini kan bisa ya, 4 bagi 4 nanti, terus 4 juga bisa dibagi 2, berarti 4 bawahnya ya, KPK nya 4. Ini coret, tinggal 1 kali 5 5. Ini 4 dibagi 2 2 kali 1 1, jadi 2 kali 1 2 ya, berarti 3/4 ya. Ini harusnya 3/4 ya, tidak ada jawabannya juga ya kan. Ini coba kita ulang lagi, ini kan 1/2, berarti 3 dikali 1 3 tambah 2 5, berarti 5/3 dikali ini 3/4. Nah terus ini bisa kamu coret kan, jadi tinggal 5/4, terus dikurang 1/2 tuh. Nah ini bawahnya kan 4 bagi 4 1 kali 5 5, terus 4 dibagi 2 itu 2 kali 1 2, jadi 3/4 ya, betul, ada jawabannya ya. Nah sekarang ini urutkan bilangan berikut dari yang terbesar. Dari terbesar ya, itu ada di sini, coba 20/100, terus 3/6, 7/21 sama 2/8 ini ya. Nah ini kan kalau 100 emang udah benar ya kan, itu bawahnya 100, berarti persen itu maksimal 100. Nah, ini juga 8 bisa kali 125 nanti 1000, tapi ini 6 sama 21 itu nggak bisa, nggak ada hubungannya. Berarti coba kamu sederhanain dulu ya.
Berarti ini kan bisa dicoret. Nah, terus ini tinggal 2, ini tinggal 10 ya, ini 2, ini 10. Terus ini 3/6, bisa kamu bagi berapa tuh, 3 bagi 3 ya, terus 6 bagi 3 juga, jadi 3 bagi 3 1, 6 bagi 3 2, 1/2. Nah ini 7 sama 21, bisa kamu bagi 7, ini bagi 7 juga, harus sama ya atas bawah. 7 bagi 7 1, 21 bagi 7 3, jadi 1/3. Ini juga bisa kamu kecilin lagi, 2/8, sama-sama bagi 2, bawahnya juga harus sama bagi 2. Berarti 2 bagi 2 1, 8 bagi 2 4, 1/4. Nah ini bisa lagi kamu kecilin, ternyata 2/10 kan ya. Berarti 2/10 itu sama-sama dibagi 2, ini juga dibagi 2. Berarti 2 bagi 2 1, 10 bagi 2 5, 1/5. Ini tadi 1/2, sini 1/3, sini 1/4. Nah sudah deh, kan diminta urutkan dari yang terbesar. Nah ini bawah atasnya ya, atasnya sama-sama angka 1 semua. Nah berarti cara kamu ngelihat mana yang lebih besar, kalau atasnya sama berarti yang paling besarnya itu adalah yang angka bawahnya kecil ya. Berarti ini kan kayak anggapannya kamu punya satu kue, ini kuenya cuma satu, kamu membagi kedua orang. Ini kuenya ada satu, kamu mau bagi kedua orang, berarti kan masing-masing orang dapat ini setengah, ini setengah. Tapi kalau ini kamu punya kuenya cuma satu, ini tadi, terus ini kamu punya kuenya satu, kamu mau bagi ke 5 orang gitu, ini berarti kamu bagi ke 5 orang, ini harus 5 ya. Nah gini, ini orang ke-1, orang ke-2, orang ke-3, orang ke-4, orang ke-5 gitu kan, makin dikit berarti dia dapatnya ya masing-masing. Beda sama ini, kamu punya kuenya satu, ini mau bagi ke 2 orang doang, berarti ini dapatnya besar tuh masing-masing orang itu ya. Berarti cara ngurutinnya adalah ini yang paling besar itu yang 1/2, terus mana lagi ini ya 1/3, ini kamu mau bagi ke 3 orang, sini 1/4. Nah ini paling kecil karena kuenya cuma satu, mau dibagi ke 5 orang tuh, kayak ini gambarnya ya. Berarti urutannya ini yang 1/2, tadi ini yang 3/6 dulu harusnya, 3/6 kan dari terbesar. Habis itu ini yang 1/3 itu ini 7/21 ya, 7/21. Terus ini 2/8. Nah sama ini terakhir 1/5 tuh paling kecil ya, gambarnya kayak gini ya. Kamu punya satu kue mau bagi ke 5 orang, berarti potongannya kan kecil-kecil tuh, 20/100. Nah gini ya urutan dari paling kecil. Nah sekarang Fatan membeli 3/4 kg gula putih dengan harga 32.000 per kilogram. Total harga yang dibayarkan Fatan kepada penjual, membeli 3/4 kg gula ya. Ini kamu udah benar ya jawaban, 3/4 kilogram gula, harganya 32.000 per kilo ya. Berarti kamu kali ya 32.000, ini 4 dibagi 4 1, 32 dibagi 4 8, 3 kali 8 iya 24.000. Nah ini udah betul. Sini ketika pertama masuk pesantren, setengah dari siswa kelas 7 hafal juz 30. Perbandingan siswa perempuan dan laki-laki 3/4. Jika seluruh siswa yang masuk pesantren adalah 56 orang, siswa laki-laki yang hafal juz 30 sebanyak ini ya, berarti kan intinya ini siswa laki-laki. Berarti kamu cari ini perbandingan jumlahnya dulu.
berarti kan kalau yang perempuan itu, laki-laki dulu deh, itu 4 ya, 4 per ini jumlah semuanya, berarti perbandingannya 3 tambah 4 itu 7 kali ini jumlah semuanya 56 orang anak. Ini 7 bagi 7 1, 56 bagi 7 8. Berarti 4 dikali 8 itu 20. 4 dibagi 8 berapa? 32. 4 dikali 8 ya 32. Nah 32 anak ini. Itu yang siswa laki-laki jumlahnya ya. Jumlahnya siswa laki-laki itu 32.